Dalam pelukan Aira, Bima masih terlihat bingung. Setelah Aira melepaskan pelukannya, Bima kembali bertanya, "Maksud kamu apa, Aira?" Aira menatap Bima penuh bahagia. Jika sebelumnya Tuan belum pernah merasakan apapun pada kaki Tuan, bukankah hal ini pertanda baik? Karena Tuan sudah bisa merasakan ketika aku menindis kaki Tuan. Bima berpikir sejenak, lalu tersenyum seakan tidak percaya memandang Aira. Aira pun tersenyum dan mengangguk padanya. Bima langsung memeluk Aira dengan sangat erat. "Aku akan sembuh, Aira. Aku akan berjalan lagi seperti dulu," kata Bima penuh semangat. Aira pun memeluk Bima dengan kuat. "Iya Tuan, Tuan akan sembuh." Setelah melepaskan pelukan mereka, Bima menatap Aira sambil menyentuh wajah Aira. "Ini semua karena kamu, Aira." Aira terlihat heran. "Kenapa karena aku, Tuan?" Bima membelai wajah Aira lembut. "Karena kamu selalu yakin dan memberiku semangat untuk sembuh." Aira mengerutkan keningnya. Bima kembali melanjutkan perkataannya. "Yang dikatakan orang-orang benar, Aira. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita percaya. Bahkan sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Selain itu, perhatian dan semangat yang kamu berikan padaku membuatku punya harapan untuk sembuh." Aira tersenyum. "Jangan berlebihan, Tuan. Aku tidak melakukan apapun. Itu semua dari diri Tuan sendiri." Aira kemudian berdiri dan hendak meninggalkan Bima. Namun sebelum Aira melangkah, tangan Bima melingkar pada pinggangnya dan menarik tubuh Aira, sehingga Aira kini duduk dalam pangkuannya. Aira yang terlihat kaget berkata, "Tuan?" Lalu Aira kembali ingin berdiri, namun lagi-lagi tangan Bima merangkulnya erat. "Apakah kamu tahu, Aira? Setelah kecelakaan itu, aku merasa hidupku tak berarti apapun. Lalu aku berharap kepada seorang wanita yang saat itu begitu aku cintai, memberiku harapan, semangat, dan juga cinta." Aira kemudian teringat dengan cerita Hilmi tentang kekasih Bima yang meninggalkannya setelah mengalami kecelakaan. Bima kembali berkata, "Namun apa yang terjadi? Karena malu dengan keadaanku yang cacat, dia pergi meninggalkan aku, Aira. Di saat aku membutuhkannya, di saat itu juga dia pergi. Aku semakin terpuruk, bukan hanya karena keadaanku yang cacat, tetapi hatiku yang terluka. Aku lalui hidupku tanpa harapan, Aira. Untuk apa aku hidup dengan keadaan yang seperti ini?" Aira tertunduk sejenak. Setelah itu kembali menatap Bima. Bima membelai wajah Aira. Lalu seorang wanita yang berwajah kusam dengan pakaian yang lusuh datang memberi semangat padaku bahwa aku pasti akan sembuh. Aku yang dulu berputus asa, kini menemukan semangat untuk sembuh, Aira. Wanita itu seakan mengembalikan kehidupanku yang dulu. Wanita itu kini berada di hadapanku. Wanita sederhana dan sangat polos. Aira tersipu malu. "Aku mencintaimu, Aira," lanjut Bima. Aira hanya tersenyum tak mampu berkata apapun.
Bima melingkarkan tangannya pada pinggang Aira dengan erat. Hal itu membuat Aira terperanjat kaget. Bima kembali ingin mencium Aira. Namun sebelum bibirnya mendarat di bibir Aira, Hilmi datang tanpa mengetuk pintu. "Kakak?" Hilmi kemudian terdiam dan menghentikan langkahnya ketika melihat Bima dan Aira salah tingkah. "Ada apa, Hilmi?" kata Bima sambil merapikan bajunya. Sementara Aira segera berdiri dan tertunduk. Dengan polosnya Hilmi berjalan mendekati mereka. "Apakah kehadiranku mengganggu kalian?" Bima melirik Aira yang masih terlihat malu dengan wajahnya yang memerah. "Tidak, tidak sama sekali. Memangnya ada apa?" Hilmi duduk di tepi kasur, tepat di hadapan Bima. "Aku ingin mengajak kakak dan Aira makan di luar." Bima dan Aira saling berpandangan. Hilmi kembali berkata, "Entah mengapa, aku merasa suasana di kamar ini semakin aneh. Bicara pun melalui mata dan hati." Bima dan Aira tersenyum. "Boleh, aku dan Aira akan ikut." Hilmi tersenyum lalu berdiri. "Oke, aku tunggu kalian di luar. Sebaiknya selesaikan dulu urusan kalian yang belum selesai." Bima kembali tersenyum. Aira lalu berkata kepada Hilmi, "Hilmi, tunggu. Sebaiknya kamu di sini dulu. Aku mau mandi dan ganti pakaian." Hilmi berhenti dan melihat mereka secara bergantian. "Apakah kalian tidak menyelesaikan?" Perkataan Hilmi belum selesai, Aira berkata, "Hilmi, apaan sih?" Aira kemudian pergi ke kamarnya. Hilmi lalu mendekati Bima dan terus menggodanya, sehingga Bima terlihat sangat malu dibuatnya. Setibanya mereka di restoran, Hilmi langsung mengajak Bima dan Aira duduk di sebuah meja dan memesan makanan kesukaan mereka masing-masing. Setelah memesan makanan, mereka terlihat begitu asik berbincang-bincang. Namun tanpa sengaja Bima melihat seseorang yang duduk tepat di belakang Hilmi. Ternyata orang itu adalah Widi, mantan kekasih Bima. Melihat sikap Bima, Hilmi dan Aira pun penasaran. Hilmi dan Aira secara bersamaan melihat ke arah di mana pandangan Bima tertuju. Aira yang saat itu duduk di samping Bima tertunduk dan berkata di dalam hati, "Aku tahu, Tuan tidak sepenuhnya tulus mencintaiku. Karena jauh di dalam lubuk hatinya, dia masih sangat mencintai wanita itu. Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan wanita itu." Widi yang saat itu sedang bersama dengan seorang pria juga secara diam-diam terus memperhatikan Bima. Hilmi seakan tahu apa yang ada di dalam hati Bima dan Aira, segera berkata ketika melihat pelayan restoran datang membawa pesanan mereka. "Yap, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga." Lamunan Bima dan Aira terhenti dan langsung tersenyum, meskipun senyuman terlihat terpaksa. Setelah makan, Bima mengajak Hilmi untuk kembali pulang ke rumah, dan Hilmi pun menyetujuinya. Sejak saat itu, Aira tidak pernah lagi berharap pada Bima. Meskipun Bima selalu mengatakan cinta dan terus membicarakan masalah pernikahan, Aira tak pernah mengambil hati. Aira sadar dirinya hanyalah pelayan Bima. Aira melakukan semua tugasnya seperti biasa. Dia hanya sedikit menghindar,
Setiap kali Bima hendak mendekatinya atau memegang tangannya. Perubahan sikap Aira membuat Bima bertanya-tanya dalam hati. Apa yang terjadi dengan Aira? Kenapa dia sangat berubah? Saat Hilmi membantu Bima mandi, Bima berkata, "Hilmi, tidakkah kamu melihat sikap Aira berubah?" Hilmi berkata, "Tidak, aku merasa dia tidak berubah. Memangnya kenapa, Kak?" Bima berpikir sejenak. "Tetapi dia terlihat berubah padaku," lanjut Bima. Hilmi kembali berkata, "Apakah dia tidak merawat kakak seperti biasanya?" Bima menggelengkan kepalanya. "Tidak, maksudku, dia tetap menjagaku seperti biasanya. Hanya saja, dia terlihat lebih pendiam. Setiap kali aku mendekatinya, dia menghindar." Hilmi teringat ketika Aira melihat Bima terus memandang Widi. Mungkin dia cemburu. Bima mengerutkan keningnya. Cemburu? Cemburu bagaimana? Hilmi mengingatkan tentang kejadian di restoran. Bima kemudian menarik nafas panjang lalu menepuk keningnya. Ya Tuhan, jadi karena itu. Hilmi kembali berkata sambil terus menggosok badan Bima dengan sabun. Itu sih hanya pikiranku saja, Kak. Itu belum tentu benar. Biar lebih jelas, coba kakak tanyakan langsung padanya. Setelah mandi dan memakai baju, seperti biasa Aira datang untuk mengajak Bima sarapan. Di saat Aira hendak memegang kursi rodanya, Bima segera memegang tangan Aira. "Aira," kata Bima lembut. Aira tak berkata apapun. Bima memegang tangan Aira dengan kuat, karena Aira terus menariknya. "Aira, katakan sesuatu. Ada apa denganmu?" Aira lalu berkata, "Ini waktunya kita sarapan, Tuan. Semua orang sedang menunggu kita, termasuk Hilmi. Kita tidak boleh membuat mereka menunggu." Bima menarik nafas panjang lalu kembali berkata, "Kita tidak akan sarapan sebelum kamu mengatakan padaku apa yang terjadi, Aira." Aira berhasil menarik tangannya. "Aku baik-baik saja, Tuan. Seharusnya aku yang bertanya, ada apa dengan Tuan?" Bima kembali memegang tangan Aira dan menatapnya. "Aira, apakah kamu marah karena kejadian di restoran itu?" Aira hanya diam tertunduk. Bima menggenggam tangan Aira erat. "Mungkin yang kamu lihat aku sedang menatap Widi, Aira." Aira membuang muka lalu berkata, "Sebenarnya, aku tahu diri, Tuan. Tuan tidak mungkin serius mencintaiku, apalagi mau menikah denganku. Seperti yang sudah aku pikirkan sejak awal, Tuan hanya mengerjaiku." Bima meremas tangan Aira. "Apa yang kamu katakan, Aira? Apa yang kamu lihat dan pikirkan itu salah. Sebenarnya saat itu, aku sedang melihat laki-laki yang berada bersama dengan Widi." Aira tidak begitu saja percaya dengan perkataan Bima. Bima lalu mengambil androidnya dan menunjukkan foto pada Aira. "Kamu lihat pria yang bersamaku ini, Aira? Itu adalah pria yang bersama dengan Widi di taman dan di restoran. Namanya Alex. Dia adalah sahabatku. Dan kini, dia adalah kekasih Widi."
Bima kemudian menunjukkan foto mesra Alex bersama Widi di sosial media Alex dan Widi. Pagar makan tanaman itu benar-benar ada, Aira. Tetapi aku tidak sedih mengetahui hal itu sekarang, karena aku memilikimu. Lanjut Bima.